Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Taruni Madya Politeknik Imigrasi. Nama Salsasha Putri, NRT 2018 1600 201. Saya berasal dari Prodi Hukum Keimigrasian kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai yang saya muat dalam salah satu buku chapter yang saya buat bersama 9 rekan saya dengan judul Melihat Fenomena COVID-19 dalam Lensa Kebijakan Keimigrasian. Dari buku chapter tersebut, kami merangkum beberapa fungsi keimigrasian yang selanjutnya kami lihat dari sudut pandang pada saat COVID-19 ini. Judul yang saya angkat pada esai kali ini adalah Kerjasama Keimigrasian dalam Rangka Penanganan COVID-19 di Indonesia. Mungkin kerjasama sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa kalian tahu apa itu definisi kerjasama? Kerjasama merupakan interaksi antar individu atau kelompok untuk mewujudkan tujuan bersama, di mana dalam kerjasama tersebut terdapat kesepakatan dan keuntungan yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama. Kerjasama sendiri terdapat di berbagai bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik, serta antar negara. Kerjasama antar negara memiliki cakupan yang sangat luas, baik nasional, internasional, di mana kerjasama internasional meliputi kerjasama bilateral, multilateral, regional. Kerjasama sendiri dilakukan di Direktorat Jenderal Imigrasi, di Direktorat Kerjasama Keimigrasian, dan menjadi tanggung jawab dari Direktorat Kerjasama Keimigrasian yang memiliki fungsi yaitu melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi di bidang kerjasama keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Adapun fungsi dari Direktorat Kerjasama Keimigrasian antara lain sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai jenis kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni kerjasama dalam negeri dan kerjasama luar negeri. Untuk kerjasama dalam negeri, terdapat kerjasama utama, di mana kerjasama tersebut dilakukan oleh Menteri atau Kepala Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman. Selanjutnya, terdapat kerjasama teknis yang dapat dilakukan oleh pemimpin unit utama atau pemimpin pelaksana teknis yang ada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya, kerjasama di luar negeri. Terdapat 3 macam kerjasama luar negeri. Yang pertama, bilateral, yang kedua, regional, dan yang ketiga, multilateral. Untuk kerjasama ini dilakukan oleh menteri atau pemimpin unit utama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerjasama apa saja yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama pada penanganan COVID-19 pada masa ini. Salah satu contoh dari kerjasama dalam negeri yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi bersama dengan Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Protokol dan Konsuler, yakni Perjanjian Kerjasama tentang Notifikasi dan Akses Konsuler, di mana dalam rangka sinkronisasi data lalu lintas keimigrasian. Dalam perjanjian kerjasama tersebut terdapat 2 ruang lingkup, yakni pertukaran informasi secara cepat mengenai kasus-kasus warga negara asing yang ada di Indonesia secara akurat dan efektif, dan yang kedua, pemanfaatan data tindak pidana keimigrasian serta tindak administratif keimigrasian untuk memberlakukan asas resiprositas bagi negara-negara sahabat yang bekerja sama dengan Indonesia. Selain kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama negara-negara sahabat, yakni negara Singapura,
Korea Selatan, Tiongkok, serta United Emirat Arab, di mana perjanjian kerjasama ini dilakukan untuk pemulihan perekonomian setelah adanya COVID-19. Salah satu perjanjian bilateral yang sudah diberlakukan adalah Safe Travel Corridor Arrangement antara Indonesia dengan United Emirat Arab, di mana dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa ketentuan, antara lain subjek kerjasama, yakni warga negara Indonesia dengan warga United Emirat Arab. Selanjutnya jenis visa. Untuk warga negara Indonesia sendiri, izin masuk kunjungan singkat bisnis selama 14 hari, izin masuk kunjungan jangka panjang, serta visa diplomatik dan dinas. Selanjutnya, jenis visa yang dapat dipakai oleh warga United Emirat Arab adalah yang pertama, jenis visa kunjungan 1 kali dalam rangka bisnis. Yang kedua, visa kunjungan terbatas 1 kali dalam rangka keperluan bekerja. Dan yang ketiga, visa diplomatik serta visa dinas. Adapun points of entry yang diberlakukan di Indonesia dan di Uni Emirat Arab. Untuk Indonesia sendiri, points of entry-nya adalah yang pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang kedua, Bandara Internasional Ngurah Rai, yang ketiga, Bandara Internasional Juanda, dan yang terakhir adalah Bandara Internasional Kuala Namu. Sedangkan di Uni Emirat Arab sendiri adalah Bandara Internasional Abu Dhabi, Bandara Internasional Dubai, Bandara Internasional Sharjah, dan Bandara Internasional Ras Al Khaimah. Selain daripada subjek perjanjian, jenis visa, serta points of entry, terdapat beberapa ketentuan lagi yang ada di perjanjian kerjasama antara Indonesia dan United Emirat Arab, yakni langkah kesehatan, di mana langkah kesehatan ini harus dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun negara United Emirat Arab, antara lain yang pertama, menunjukkan hasil tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan, mematuhi protokol COVID-19, dan jika positif, maka yang bersangkutan harus menjalani isolasi di rumah sakit ataupun tempat yang sudah ditunjuk. Dari adanya kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki wewenang terhadap perlintasan orang, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Asas selective policy haruslah ditegakkan, terutama pada masalah kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, meski tidak bertindak langsung dalam kerjasama keimigrasian tersebut, kita dapat berkontribusi dengan mendukung kerjasama keimigrasian, serta selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you again.